Akhirnya dua selebriti Indonesia terkenal nampak banyak di TikTok. Akhirnya mereka cerai sebagai pasangan suami istri. Alasannya karena keduanya merasa tidak cocok satu dengan yang lain. Juga kini ramai juga di TikTok seorang komedian terkenal dalam rencana untuk bercerai karena merasa tidak cocok. Pertanyaan, apakah hidup perkawinan itu adalah perbuatan manusia? Manusia bebas untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan seenaknya saja. Kalau tidak cocok, cari lain. Apakah perkawinan itu perbuatan manusia? Kita dengar tadi di dalam bacaan Injil kepada orang-orang Farisi yang munafik, Yesus berkata, sebab pada awal mula dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan manusia. Terungkap dalam kata-kata Yesus ini bahwa Allah bukan hanya menciptakan manusia, bukan hanya menciptakan manusia pada awal mula, tetapi Allah juga menciptakan perkawinan. Perkawinan itu bukan semata-mata perbuatan manusia. Perkawinan itu adalah perbuatan Allah. Karena itu jangan main-main dengan perkawinan. Perkawinan itu adalah suci seperti Allah, adalah kudus seperti Allah. Memang saudara-saudari sekalian, ikatan perkawinan dimulai dengan ikatan manusiawi. Seorang wanita, seorang lelaki berkenalan, kemudian merasa cocok secara manusiawi. Cocok, dia cantik, dia kaya, dia terdidik, tapi terlebih-lebih dia baik. Jadi sudah, kita mau menikah. Memang mulai dengan usaha manusia, tapi boleh juga sesudah beberapa tahun berpacaran dikatakan oke, kita bubar saja, kita putus. Karena ini perbuatan manusia, jadi boleh dibubarkan saja. Tetapi saudara-saudari sekalian, perkawinan Katolik adalah perbuatan Tuhan. Kita dengar tadi, Allah meneguhkan perkawinan melalui sakramen nikah. Allah yang meneguhkan perkawinan. Dan sesudah Allah meneguhkan perkawinan, tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun. Sekarang orang bilang boleh, Bapak Uskup, soalnya pasangan saya sudah tidak seksi lagi.
Udah terlalu gemuk dia. Dia tidak rawat diri. Pasangan saya ini ya mandul, tidak punya anak, padahal saya mengharapkan anak dari dia. Atau pasangan mengatakan, ya pasangan saya sudah tidak ada pekerjaan lagi, pengangguran, kami tidak ada duit lagi, saya mau rawat diri, tidak ada uang dari suami, dia cuma mabuk-mabuk, dan seterusnya. Jadi tidak cocok. Rupa-rupa alasan manusiawi bisa diciptakan. Tetapi saudara-saudari sekalian, perkawinan adalah perbuatan Allah, tidak bisa diputuskan. Bukan saya yang mengatakan, Yesus. Kalau kita ikut Yesus, dengar suara Yesus. Apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Jangan. Berdosa. Dan banyak orang-orang yang cerai, hidupnya tidak beres, kawin mawin, sesudah satu dia tambah dua, tambah tiga, dan sebagainya. Mukanya hancur berantakan, keluarganya hancur. Kasihan. Karena apa? Mereka melawan Allah. Perkawinan adalah perbuatan Allah, tidak bisa diceraikan. Tapi saudara-saudari sekalian, memang tidak gampang untuk setia dalam hidup perkawinan, karena tidak jarang orang melaksanakan janji perkawinan tapi melawan janjinya. Orang Ambon mengatakan, janji tinggal janji, tapi parlente jalan terus. Parlente, dusta. Padahal pada saat penerimaan sakramen nikah, begitu lantang mengatakan, saya cinta padamu seumur hidup dalam suka dan duka. Tidak gampang memang di zaman modern ini. Apalagi di zaman modern ini, materi begitu diagung-agungkan. Jadi kalau pasangan tidak punya materi lagi, selamat tinggal. Saya cuma kawin dengan kamu karena kau punya materi. Materialisme. Juga diagung-agungkan sekarang ini yang dikatakan hedonisme. Senang, senang, senang. Termasuk juga kesenangan seksual. Jadi ada pasangan mengatakan, sudah, kau tidak seksi lagi, saya tidak puas dengan kamu, saya cari lain. Senang, senang diutamakan, walaupun keluarga hancur karena pemutusan perkawinan. Apalagi di zaman modern ini, egoisme, cinta diri, kesenangan diri itu diutamakan. Yang penting saya senang. Jadi di rumah berkelahi terus. Kau istri harus mengalah, saya kepala keluarga. Titik. Sombongnya bukan main. Sombongnya bukan main. Egoisme merajalela, tiada pengampunan. Dan saudara-saudari sekalian, di zaman sekarang ini dikatakan ada penyakit DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Menjelang pilkada ini, penyakit ini muncul di mana-mana. Disinformasi, informasi tidak benar, fitnah di mana-mana, kebencian di mana-mana. Itu juga terjadi dalam hidup perkawinan. Ada disinformasi mungkin dari suami atau istri, ada fitnah, ada kebencian.
Tidak gampang untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Namun jangan takut, karena perkawinan itu perbuatan Allah. Allah yang membuat perkawinan. Karena itu pastilah Allah akan mempertahankan perkawinan. Allah akan menjaga perkawinan. Allah akan melindungi perkawinan. Asal Anda bertahan, bertahan, bertahan. Asal apa? Beriman pada Allah, datang kepada Allah, berdoa pada Allah. Sebuah perkawinan hancur apabila keluarga itu kafir, lupa Tuhan, lupa berdoa, sombong bukan main, tidak peduli dengan iman, tidak peduli dengan agama. Anda mau bertahan dalam hidup perkawinan, berimanlah, berdoalah kepada Allah, serahkan seluruh hidup kepada Allah, seperti terjadi dalam perkawinan di Kana. Ketika saat pesta perkawinan, anggur habis, krisis besar. Tapi apa yang terjadi? Maria datang kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Maka terjadilah mujizat dibuat oleh Yesus. Begitu juga dalam hidup perkawinan kita, pasti ada banyak mujizat yang Tuhan buat untuk hidup perkawinan, asal kita beriman. Dan yang kedua adalah perkawinan akan bertahan bila ada cinta dalam perkawinan. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak-anak. Ada kesabaran, ada kemurahan hati, ada kepedulian, tiada dusta. Sekarang di zaman modern ini dengan adanya media sosial, dusta-dusta, menghina, bukan main orang-orang. Tapi ya sudahlah, ini resiko hidup dalam zaman modern ini. Tiada cinta lagi, hanya penghinaan saja. Tapi kita ada kesabaran juga. Tuhan akan membalas mereka. Ya, pembalasan bukan ada pada kita, pembalasan ada pada Tuhan. Tunggu saja tanggal mainnya. Akan terjadi kecelakaan atau kematian untuk mereka yang suka menghina, suka menghancurkan keluarga dan sebagainya. Dan yang sangat penting dikatakan oleh Paus Fransiskus, ini akhir dari khotbah saya, pengampunan. 90% perkawinan bertahan karena ada pengampunan dalam keluarga. Paus mengatakan, pengampunan membawa sukacita, pengampunan membawa penyembuhan. Semoga demikian. Amin.